Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan meski Indonesia bukan jalur umum siklon tropis Senyar, namun dalam 5 tahun terakhir semakin banyak sistem siklon yang bergerak mendekati wilayah Indonesia. Kondisi ini memicu dampak signifikan, termasuk yang terjadi pada siklon tropis Senyar. BMKG menilai anomali iklim global dan dinamika atmosfer regional meningkatkan peluang terbentuknya sistem tekanan rendah yang kemudian berevolusi menjadi siklon tropis. Dampaknya tidak hanya hujan lebat dan angin kencang, namun juga potensi banjir, banjir pesisir, longsor, serta gangguan transportasi darat dan laut. Dalam sepekan terakhir, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda hujan setiap hari, memicu banjir bandang dan longsor di sejumlah kabupaten dan kota. BMKG menegaskan pemerintah daerah harus aktif memonitor kondisi cuaca dan menyiapkan mitigasi berbasis resiko. BMKG juga mengingatkan nelayan dan operator pelayaran untuk memperhatikan informasi gelombang tinggi agar dapat menghindari area berisiko. Pemantauan dilakukan secara intensif dan pembaruan informasi disampaikan melalui kanal resmi untuk memperkuat peringatan dini. Tim Liputan Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar terkait siklon tropis Senyar? Ini adalah sebuah siklon yang disebut-sebut sebagai salah satu penyebab bencana yang melululantahkan Aceh dan Sumatera selama beberapa hari terakhir. Lantas, apa itu siklon Senyar dan bagaimana pergerakannya? Dan apa dampak siklon ini di Indonesia? Selengkapnya akan kami bahas dalam slide selanjutnya. Ya pemirsa, jadi siklon tropis Senyar adalah fenomena cuaca langka yang pertama kali teridentifikasi pada bulan November 2025. Tepatnya pada tanggal 21 November 2025, siklon ini berasal dari bibit siklon 95B di perairan timur Aceh, yaitu di Selat Malaka. Dan tidak butuh waktu lama pemirsa, hanya dalam 5 hari saja. Bibit siklon tersebut mengalami penguatan dan akhirnya menjadi siklon, mulai dari depresi tropis hingga akhirnya berkembang menjadi siklon tropis Senyar pada tanggal 26 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lantas apa yang membuat munculnya siklon ini sebagai fenomena cuaca yang langka? Ini karena posisi Indonesia pemirsa yang berada sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Oleh karena itu, jika secara teori kurang mendukung untuk ada pembentukan maupun lintasan dari siklon tropis. Untuk membentuk suatu siklon diperlukan gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya semu yang muncul akibat rotasi bumi dan membelokkan arah gerak benda-benda, mulai dari angin, arus laut, dan juga pesawat. Dan faktanya gaya Coriolis ini sangat lemah di area dekat ekuator. Meski demikian, anomali iklim global dan dinamika atmosfer regional dapat meningkatkan peluang munculnya sistem tekanan rendah dan bibit siklon di sekitar Indonesia. Nah, kondisi inilah yang akhirnya memungkinkan berkembangnya bibit siklon menjadi siklon tropis meskipun berada di wilayah yang kurang ideal. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Pembentukan hingga pergerakan siklon tropis Senyar ini sudah terdeteksi sejak awal oleh BMKG. BMKG menyatakan bahwa siklon tropis Senyar pada awalnya bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 10 km per jam. Kemudian sempat mendekati daratan Aceh. Namun pembaruan data menunjukkan adanya perubahan pola gerak. Jadi siklon ini kemudian berbelok ke timur, kemudian kembali ke area Selat Malaka dan diperkirakan akan melintas ke wilayah Malaysia. Kita akan beralih ke slide selanjutnya pemirsa, bagaimana dampak dari siklon tropis Senyar ini di Indonesia. Karena memang siklon tropis Senyar ini menimbulkan dampak yang signifikan. Ternyata tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di 3 negara yang dilintasi. Pertama Indonesia, kedua Malaysia, dan ketiga di Thailand. Tapi fokus kita adalah membahas apa saja dampaknya di Indonesia. Jadi BMKG ini menyatakan setidaknya ada 3 hal di Indonesia yang menjadi dampak dari siklon tropis Senyar. Yang pertama adalah hujan ekstrim. Yang kedua adalah angin kencang. Dan yang ketiga adalah gelombang sedang hingga tinggi. Siklon tropis Senyar ini memicu hujan dengan intensitas sangat lebat di Aceh dan juga Sumatera Utara. Dan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian Sumatera Barat dan Riau. Selain itu, untuk angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan juga Riau. Adapun untuk kecepatan angin dikatakan kencang karena maksimumnya untuk siklon Senyar mencapai sekitar 80 km per jam
yang menunjukkan kekuatan angin ini mampu menyebabkan kerusakan. Yang ketiga adalah siklon tropis senyar, memicu gelombang dengan tingkat sedang hingga tinggi. Tepatnya adalah gelombang kategori sedang di wilayah Selat Malaka bagian tengah, perairan Sumatera Utara, dan perairan Rokan Hilir. Sedangkan untuk gelombang kategori tinggi ini terjadi di wilayah Selat Malaka bagian utara, perairan Aceh dan Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Nias. Tentunya ketiga hal yang saya sebutkan sebelumnya ini berpotensi bencana yang faktanya sudah benar-benar terjadi. Disebutkan bahwa potensi bencana yang bisa terjadi akibat dari siklon tropis senyar ini adalah banjir, banjir rob, tanah longsor hingga pohon tumbang. Kita bisa lihat ya, setidaknya untuk banjir, tanah longsor, pohon tumbang memang benar-benar sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kita beralih ke slide selanjutnya. Meski demikian, pemirsa, informasi terbaru dari BMKG menyatakan bahwa siklon senyar saat ini sudah punah. Ini karena siklon senyar telah bergeser ke sebelah timur Malaya atau tepatnya ini di Malaysia. Tapi masyarakat dihimbau untuk tetap waspada. Mengapa? Karena kini Aceh dan Sumatera tengah memasuki fase pasca siklon tropis senyar, yaitu TDX siklon tropis. Dan ada sejumlah prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG. Yang pertama adalah terhitung sejak kemarin pukul 19 waktu Indonesia Barat malam hari hingga malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. TDX siklon tropis senyar akan kembali menguat dengan kecepatan angin yang mencapai sekitar 35 knot ketika terus bergerak ke arah timur menuju Laut Cina Selatan. Ini berpotensi meningkat menjadi siklon tropis kategori 1 atau siklon tropis kategori level sedang hingga tinggi. Artinya apa? Ketiga dampak siklon yang disebutkan sebelumnya ada banjir, kemudian juga gelombang tinggi, lalu angin kencang, hujan sangat lebat, ini seluruhnya masih terus terjadi setidaknya hingga malam hari ini. Untuk itu pemirsa, meskipun statusnya kini telah punah, ancaman cuaca ekstrim masih terus mengintai karena daerah kita tengah berada dalam fase pasca siklon. Situasi ini menjadi pengingat bahwa fenomena cuaca global terus berubah dan dapat menimbulkan anomali yang tidak pernah diduga sebelumnya. Tetaplah waspada, jangan abaikan peringatan dini BMKG dan selalu pantau informasi cuaca resmi agar Anda dan keluarga dapat tetap aman. Tentunya kita juga berharap agar proses evakuasi berlangsung lancar, dimudahkan meski di tengah cuaca yang buruk sehingga seluruh korban bisa ditemukan dalam keadaan selamat serta bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Demikian seputar siklon tropis senyar yang ternyata menjadi salah satu pemicu adanya bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di wilayah Aceh dan juga Sumatera. Dan saya kembalikan ke rekan Jose Nicole.